Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat-sobat kimia dimanapun Anda berada? Luar biasa pastinya ya. Senang sekali saya hari ini Edi Dasyat Nugroho bisa kembali menjumpai teman-teman melalui channel Learning Friends. Dan kali ini saya akan membawakan tema dari kelas 11 semester genap, yaitu hidrolisis garam ya. Pastinya teman-teman sudah kepo, langsung saja kita menuju TKP ya. Nah, hidrolisis garam itu apa sih? Hidrolisis garam itu adalah suatu proses penguraian molekul garam oleh air menghasilkan asam dan basa awal dari pembentuk garam itu tersebut. Contoh misalkan ada CH3CONA ya, dihidrolisis dengan H2O, hasilnya adalah CH3COH dan NaOH. Baik CH3COH dan NaOH ini adalah asam dan basa pembentuk si CH3COONA ini ya, itu maksudnya. Nah, manfaat dari hidrolisis garam dalam kehidupan kita sehari-hari ya, itu beberapa di antaranya misalkan ada yang berguna untuk penjernihan air, misalkan aluminium fosfat atau AlPO4 ya. Di dalam air itu akan terurai menjadi ion Al3+ dan PO4-3-. Ion Al3+ itu mampu melisis atau memecah molekul air menghasilkan molekul AlOH 3 kali atau aluminium hidroksida. Ini merupakan koloid teman-teman, nanti akan teman-teman pelajari juga di semester genap. Nah, koloid AlOH 3 kali ini mampu mengikat kotoran dalam air sehingga terjadi penggumpalan dan akhirnya kotoran tersebut bisa mengendap atau terpisah dengan air. Kemudian manfaat berikutnya yaitu berguna untuk penurunan pH tanah pertanian. Biasanya menggunakan amonium sulfat atau NH42SO4 atau kita kenal dengan pupuk Za ya. Nah, ion NH4+ dari NH42SO4 itu akan mampu melisis atau memecah molekul H2O menghasilkan ion H3O+ yang bersifat asam. Nah, sebelum kita masuk ke reaksi hidrolisis garam teman-teman harus ikuti dulu perjanjian dari reaksi hidrolisis garam nanti, yaitu yang pertama adalah ion garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah itu mampu melisis atau memecah molekul H2O atau air. Sedangkan ion garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mampu melisis molekul air. Nah, kita cukup fokus pada ion-ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat saja teman-teman. Apa saja ion-ion yang berasal dari asam kuat? Ada Cl-, Br-, I-, ClO4-, ClO3-, SO42-, dan NO3-. Beliau-beliau ini ya berasal dari asam-asam kuat, yaitu HCl, HBr, HI, HClO4, HClO3, H2SO4, dan HNO3. Cara menghafalnya jembatan keledainya adalah celana baru inul, coklat-coklat, sobek ternodai. Oke, mantap kan? Lanjut kita ke ion-ion yang berasal dari basa kuat. Apa saja sih? Yaitu ada ion logam golongan 1A, Li+, Na+, K+, Rb+, dan Cs+. Beliau-beliau ini berasal dari basa kuat seperti LiOH, NaOH, KOH, RbOH, dan CSOH. Cara menghafalnya adalah Lina kawin, Robi cemas. Kemudian ada lagi ion logam golongan 2A, yaitu Ca2+, Sr2+, dan Ba2+. Beliau-beliau ini ya berasal dari basa-basa kuat CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Cara menghafalnya adalah cari selir baru. Oke guys, lanjut. Nah, jenis-jenis garam yang pertama adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Jadi garam itu kan dihasilkan dari pernikahan antara si asam dengan basa ya. Jadi yang pertama kita bahas garam dari asam kuat dengan basa kuat guys. Contohnya NaCl. NaCl ini merupakan keturunan dari NaOH dengan HCl ya. NaCl itu terurai jadi apa? Jadi ion Na+ dan Cl-. Teman-teman tadi sudah lihat bahwa Na+ ini termasuk ion logam yang berasal dari basa kuat ya. Sehingga apa? Sehingga Na+ tidak mampu melisis atau memecah molekul air. Begitupun Cl- berasal dari asam kuat HCl. Tadi sesuai perjanjian dia tidak mampu melisis molekul air. Oke. Karena molekul air utuh tidak terpecah, tidak ada H+ dan tidak ada OH-, maka pH-nya 7.
Berikutnya adalah garam dari asam kuat dan basa lemah guys. Contoh NH4Cl. Ini adalah keturunan dari NH4OH dan HCl. NH4Cl itu akan terurai menjadi NH4+ dan Cl-. NH4+ ya, ini merupakan ion yang berasal dari basa lemah. Dia mampu melisis air atau memecah molekul air. NH4+ pasti akan mengincar si ion negatif yaitu OH-, sehingga menjadi NH4OH dan sembari melepas ion H+. Cl- tidak mampu melisis molekul air, sehingga karena ada kehadiran ion H+ di sini teman-teman, maka pH-nya nanti akan berada di bawah 7. Dan karena NH4+ saja yang mampu melisis air sedangkan Cl- tidak, maka kita sebut garam ini mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Nah, rumus untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah ini adalah seperti ini guys. H+ sama dengan akar Kw per Kb kali molaritas garam kali valensi. Nah, molaritas garam kali valensi ini teman-teman bisa ganti dengan konsentrasi dari kation. Kation untuk dalam contoh ini adalah NH4+. Jadi konsentrasi NH4+ di sini sama dengan konsentrasi kation ini. Oke, itu yang dimaksud ya. Nah, mencari molaritas garam atau konsentrasi garam itu teman-teman sudah paham lah ya. Itu adalah mol garam per volume total atau campuran. Bisa juga teman-teman pakai gram per mr kali 1000 per mililiter. Nah, sedangkan Kw per Kb sendiri itu maknanya adalah Kh. Kw per Kb itu adalah Kh guys, atau kita sebut dengan konstanta hidrolisis. Gimana? Understand? Oke, next. Berikutnya adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. For the example, CH3CONA ini merupakan keturunan dari CH3COH dengan NaOH. CH3CONA ini akan terurai menjadi CH3COO- dan Na+. CH3COO- itu mampu melisis air karena dia ion ini berasal dari asam lemah. Hasilnya apa? Karena CH3COO- maka dia akan mengincar ion H+, sehingga menjadi CH3COOH dan melepas ion OH-. Na+ yang berasal dari basa kuat NaOH tidak mampu melisis air sesuai perjanjian tadi. Ya. Nah, karena hanya ion CH3COO- yang mampu melisis air, maka kita sebut dia mengalami hidrolisis sebagian. Dan karena ada kehadiran ion OH-, maka hasil hidrolisisnya bersifat basa, yaitu pH-nya di atas 7. Oke guys, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ini teman-teman mencari pH garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat adalah OH- sama dengan akar Kw per Ka kali molaritas garam kali valensi. Nah, untuk kasus ini molar garam kali valensi itu adalah sama dengan konsentrasi anion. Untuk contoh ini konsentrasinya siapa? Iya, konsentrasinya dari CH3COO-. Molaritas garam sama mencarinya guys, Ng per V tot. Nah, Kw per Ka ini teman-teman itu bisa teman-teman ganti dengan Kh. Seandainya di soal ada data Kh, tidak ada data Kw dan Ka, berarti sudah teman-teman tinggal masukkan aja Kh-nya ya, atau konstanta hidrolisis. Yang terakhir, jenis garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. For the example, CH3COONH4. Ini merupakan keturunan dari CH3COH dan NH4OH guys. CH3CONH4 nanti terurailah dia menjadi CH3COO- sama NH4+. Nah, CH3COO- mampu melisis air. Ya. Hasilnya apa? CH3COO- akan mengikat H+ menjadi CH3COOH dan melepas ion OH-. OH-nya terlepas. Sedangkan NH4+-nya melisis H2O, NH4+-nya akan mengikat OH- menjadi NH4OH dan melepas H+. Karena ada kehadiran OH- dan H+, maka kita sebut ya garam ini mengalami hidrolisis sempurna atau total.
Nah, harga pH-nya sendiri teman-teman itu tergantung pada perbandingan Ka terhadap Kb-nya guys. Jadi kalau Ka-nya more than Kb, maka hasilnya adalah asam. Kalau harga Ka-nya sama dengan Kb, maka dia netral. Dan kalau Ka-nya lebih kecil daripada Kb, maka sifatnya basa. Nah, untuk mencari pH garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, Anda cukup pakai rumus H+ sama dengan akar Kw kali Ka per Kb ya. Jadi di sini tidak ada molaritas garam. Jadi satu-satunya jenis garam yang tidak mengandalkan atau tidak bergantung pada molaritas garam itu adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Oke, remember it. Nah, KH sendiri ya, KH dari asam lemah dan basa lemah atau garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah ini adalah Kw per Ka dikali Kb. Nah, kemudian syarat campuran asam basa menghasilkan garam yang terhidrolisis itu apa sih? Oke. Yang pertama adalah garam terbentuk dari asam lemah dan basa kuat atau basa lemah dan asam kuat. Jadi, campuran asam basa yang akan menghasilkan garam yang terhidrolisis itu adalah garam yang terbentuk atau dihasilkan dari reaksi antara asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat dan asam lemah plus basa lemah ya, dimana kedua zat tersebut itu sama-sama habis bereaksi. Jadi misalkan asam lemah sama basa kuat, dua-duanya nanti habis bereaksi. Basa lemah sama asam kuat, dua-duanya habis bereaksi. Asam lemah sama basa lemah, dua-duanya habis bereaksi. Nanti akan terbentuk garam, dan garam yang dihasilkan itu mampu terhidrolisis ya. Example, sebanyak 50 ml CH3COH 0,2 molar direaksikan dengan 50 ml CaOH 2 0,1 molar. Ka-nya 10 pangkat min 5. Berapakah pH campuran? Oke, nah, yuk kita masukkan. Nah, di sini teman-teman harus bikin reaksinya dulu. Kenapa? Karena di soal itu baru ada data asam lemah sama basa kuatnya, belum dihasilkan keturunannya. Jadi garamnya belum ada di soal. Maka teman-teman harus bikin reaksinya dulu. Reaksinya seperti ini ya, CH3COH tambah CaOH 2 itu hasilnya CH3COO 2 kali Ca. Lalu teman-teman harus setarakan reaksinya. Jadi ini kasih koefisiennya 2 ya guys. Lalu bikin mula-mula reaksi sisa. CH3COH mula-mula adalah 50 kali 0,2 atau 10 milimol. CaOH 2 50 kali 0,1 alias 5 milimol. Siapa yang habis? Sudah pasti dua-duanya, karena 10 sama 5 ini sesuai dengan perbandingan koefisien mereka 2:1. Ya, dua-duanya habis guys. Ini 10 juga, ini 5, ini 5. Ya, kenapa ini 5? Karena koefisien CH3CO 2 kali sama dengan koefisien CaOH 2 kali. Teman-teman tinggal download ke bawah. 10 kurang 10 habis, 5 kurang 5 habis, ini masih sisa 5. Oke, terbentuklah 5 milimol garam CH3COO 2 kali Ca. Lalu kita masukin ke rumusnya. Nah, kita cari dulu molaritas garam. Molaritas garam adalah mol garam bagi V total. Jadi ini 5 milimol teman-teman bagi dengan volume total. Volume totalnya adalah 50 tambah 50. Jadi 100 mili. Hasilnya 0,05 molar. Lalu teman-teman masukin ke rumus OH- sama dengan akar Kw per Ka kali molar garam kali valensi. Oke, teman-teman masukkan di sini. Kw itu ingat 10 pangkat min 14. Ka-nya 10 pangkat min 5 ya, di situ di soalnya. Molaritas garam yang barusan kita cari 0,05. Valensinya 2. Ya, atau jumlah si CH3COO-nya pada garam CH3COO 2 kali Ca ini itu ada 2 nih ya. Jadi valensinya 2. Nanti kita hitung OH-nya ketemu 10 pangkat min 5 sehingga POH-nya 5 dan pH-nya 9. Ingat, pH ditambah POH harus 14. Oke. Misalkan lagi sebanyak 10 mili NH4
OH 0,2 molar direaksikan dengan 50 mili H2SO4 0,1 molar. Kb-nya 10 pangkat min 6. Berapakah pH campuran? Kembali lagi, di sini belum ada data garamnya teman-teman. NH4OH itu basa lemah, H2SO4 itu asam kuat, jadi belum ada garamnya. Teman-teman harus MRS-kan dulu, reaksikan dulu. NH4OH ditambah H2SO4 jadinya NH4 2 kali SO4 plus H2O. Lalu teman-teman setarakan, karena ini NH4-nya 2 kali, maka koefisien NH4OH kasih 2. Lalu ini bikin mula-mulanya 10 dari mana? Dari hasil kali 50 kali 0,2. 5 dari mana? Dari 50 kali 0,1. Oke, keduanya pasti habis karena sesuai dengan perbandingan koefisiennya guys. 10 5 juga ini, dan NH4 2SO4 nya 5. Jadi sisanya ini habis, masih ada garam 5 milimol. Kita cari dulu molaritas garamnya karena ini statusnya masih mol ya. Mol garam per vetot 5 per volume totalnya 50 tambah 50 100. Hasilnya 0,05. Oke. Kemudian H plus sama dengan akar KW per KB kali Mg kali val ya. Nah, ini nanti H plus sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 6 kali 0,05 kali 2. 2 ini adalah valensi atau jumlah si NH4 plus pada garam NH4 2SO4. Nih NH4 nya ada 2 ya guys. Hasilnya nanti H plusnya 10 pangkat min 4,5, so pH nya 4,5. Oke, yang terakhir sebanyak 0,82 gram CH3CONA, MR-nya 82, dilarutkan ke dalam 100 ml air. Jika konstanta hidrolisis atau KH-nya 10 pangkat min 9, berapakah pH campuran? Oke, di sini teman-teman nggak pakai mol garam per vetot atau volume total, tapi teman-teman pakai rumus molaritas garam yang lain, yaitu gram per mr kali 1000 per mililiter. Ya, gramnya teman-teman masukin 0,82, MR-nya 82 kali 1000, volumenya air berapa? 100 ml ya. Masukin sini. Nanti dengan susah payah teman-teman dapatkan 0,1 molar. Oke, kemudian teman-teman masukin ke rumus OH- sama dengan akar. Nah, nggak pakai KW per KA lagi guys, tapi langsung pakai KH. KH kali molaritas garam kali val. KH-nya masuk 10 pangkat min 9, molaritas garam 0,1 tadi barusan dicari ya. Valensinya 1. Ya, karena ada 1 CH3COO di sini ya. Hasilnya nanti 10 pangkat min 5. Jadi OH-nya 10 pangkat min 5 berarti POH-nya 5, maka pH-nya 9. Oke. Gimana? Paham? Baik. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami konsep hidrolisis garam ini dengan sebaik-baiknya ya. Dan jangan lupa seandainya teman-teman puas untuk like channel ini, komen, subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.